Selamat datang di kanal YouTube Dialog Gizi, teman ngobrol seputar gizi. Halo Sobat Logis, berjumpa kembali dengan Bro. Kali ini Bro akan membahas topik seputar metabolisme karbohidrat. Wah, makin penasaran nih. Yuk langsung saja kita belajar bersama tentang metabolisme karbohidrat. Pernahkah Sobat Logis bertanya-tanya bagaimana metabolisme karbohidrat terjadi? Jalur metabolisme karbohidrat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga transport elektron. Berikut merupakan gambaran dari jalur metabolisme karbohidrat. Jalur metabolisme karbohidrat yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses transfer sebagian energi dalam glukosa ke ADP untuk membentuk ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma. Glikolisis akan menghasilkan produk pirufat. Selama fase glikolisis 1, 2 ATP akan digunakan dan terjadi transfer 2 fosfat ke molekul glukosa. Molekul glukosa kemudian terpecah menjadi 2 senyawa 3 karbon yang mengandung fosfat. Kemudian, selama fase glikolisis 2, fosfat akan ditambahkan ke masing-masing senyawa 3 karbon. Energi untuk reaksi energonik ini disediakan oleh oksidasi 2 elektron dari masing-masing senyawa 3 karbon. Selama pelepasan energi, fosfat dikeluarkan dari kedua senyawa 3 karbon dan digunakan untuk menghasilkan 4 molekul ATP. Pada fase glikolisis ini akan dihasilkan energi untuk sel dan akan diciptakan molekul pirufat. Molekul pirufat ini dapat diproses lebih lanjut pada siklus Krebs aerobik atau diubah menjadi asam laktat atau alkohol dalam ragi melalui fermentasi, atau dapat pula digunakan untuk sintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Pada proses glikolisis ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama respirasi aerobik. Pada respirasi aerobik, glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat. Sedangkan yang kedua yaitu respirasi anaerobik, glukosa diubah menjadi 2 molekul laktat tanpa adanya oksigen atau di dalam eritrosit yang tidak memiliki mitokondria. Jalur metabolisme karbohidrat yang kedua yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs dapat disebut juga siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau TCA. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Pada siklus ini dibutuhkan oksigen atau bersifat aerobik. Dalam setiap satu putaran siklus akan dihasilkan 3 NADH, 1 ATP melalui GTP, dan 1 FADH2. Pada proses siklus Krebs ini, molekul pirufat 3 karbon dari proses glikolisis akan bergerak dari sitoplasma menuju matriks mitokondria untuk diubah oleh enzim pirufat dehidrogenase menjadi molekul asetil-CoA 2 karbon, atau proses ini disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs dimulai dengan penggabungan asetil-CoA dan oksaloasetat oleh sintase sitrat yang akan membentuk molekul sitrat 6 karbon. Asetil-CoA kemudian dilepaskan sehingga dapat bergabung dengan molekul pirufat lain untuk memulai siklusnya kembali. Jalur metabolisme karbohidrat yang ketiga yaitu transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses perpindahan elektron untuk menghasilkan ATP. Proses ini terjadi di matriks mitokondria bagian dalam. Proses transport elektron menggunakan NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui kompleks protein yang tertanam di membran mitokondria bagian dalam.
Rantai transport elektron terdiri dari rangkaian 4 kompleks enzim, kompleks 1 sampai dengan kompleks 4, dan 2 koenzim, yaitu ubiquinon dan sitokrom C, yang berperan sebagai pembawa elektron dan pompa proton untuk mentransfer ion H+ ke ruang antara mitokondria dalam dan luar. Nah, dapat disimpulkan bahwa jalur metabolisme karbohidrat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu glikolisis, merupakan transfer sebagian energi dalam glukosa ke ADP untuk membentuk ATP yang menghasilkan produk pirufat yang terjadi di sitoplasma. Yang kedua yaitu siklus Krebs. Selama siklus Krebs, setiap pirufat yang dihasilkan pada glikolisis diubah menjadi molekul asetil-CoA berkarbon 2, kemudian diproses secara sistematis untuk menghasilkan molekul NADH, FADH2, dan ATP. Dan jalur metabolisme karbohidrat yang ketiga yaitu transport elektron. Rantai transport elektron merupakan rangkaian pembawa elektron dan pompa ion yang digunakan untuk memompa ion H+ keluar dari matriks mitokondria bagian dalam. Nah, jadi gimana nih Sobat Logis? Jadi makin tahu tentang metabolisme karbohidrat kan? Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Jangan lupa ikuti media sosial kami yang lain untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar gizi. See you in the next video. Bye-bye.